Kemarin kita bicara transformasi, nah, itu nggak bisa cukup satu bagian. Transformasi itu Yesus masuk di dalam kita. Kita perlu punya pengalaman itu. Tanpa itu percuma saudara. Mari jujur saudara, uji apa yang saya bilang, jangan telan begitu saja. Kekristenan tanpa lahir baru, kamu gagal. Gak bisa, sebab Tuhan dah bawa agama. Gak, gitu. Agama lahir ketika dosa masuk. Nah, nanti makanya saya mau kita belajar hari ini. Transformasi itu satu hidup yang baru, pertukaran hidup. Tuhan masuk di dalam saudara, itu perlu dialami. Jadi kita bukan orang yang jalanin ritual. Semua manusia bisa buat itu. Kecenderungan penyembahan saya sudah jelasin. Kenapa manusia ada satu kebutuhan mencari yang lebih, yang dia bisa pegang itu. Nah, kalau nggak dapat di Yesus ya batu, gunung, binatang, pohon, apa aja. Ini itu kecenderungan. Ada satu kebutuhan. Nah, jadi kita tidak cukup cuma bilang Yesus, saudara perlu ngalamin. Gitu. Makanya penyembahan itu pengalaman. Gitu. Kalau jadi Kristen tanpa punya pengalaman jumpa, di situ kita baru beragama Kristen. Nah, ya saya perlu ulang-ulang karena kita lagi fokus dalam dekade menentukan untuk yuk baca firman. Nah, bukan hanya baca, tapi mengalaminya. Nah, itu kan proses. Makanya saya perlu juga ulang-ulang, itu proses. Seperti yang saya nyatakan kemarin, saya mau bukan orang akan bilang, ini hamba yang diurapi. Aduh, konyol banget. Saya mau orang akan bilang, satu kota ini akan bilang, itu jemaat yang diurapi. Itu gereja yang diurapi. Nah artinya ini bukan untuk satu orang, tapi semua orang percaya. Mesti punya pengalaman itu. Kamu juga diurapi. Kamu hamba yang diurapi. Nah, saya dan saudara hanya beda di fungsi. Tapi di mata Tuhan kita semua punya akses. Nah sayang kalau saudara nggak ngalamin. Gitu. Belajar Alkitab, kalau kamu mau sekolah teologi silakan. Bukan buat jadi pendeta. Tapi supaya jangan dibohongin sama pendeta. Nah, itu penting. Supaya kamu tahu benar-benar. Nah hari ini judulnya transformasi, merobek tirai. Supaya waktu saudara nanti baca Alkitab, gitu. Saudara bisa mulai tahu. Semua yang perjanjian lama nggak ada yang salah. Cuman tidak ada yang sanggup menggenapinya. Itu. Pelan-pelan ya. Coba lihat gambar tadi, itu peristiwa itu terjadi, itu menandakan perjanjian lama selesai. Selesai bukan salah. Tidak ada yang bisa. Nah, lihat dulu ya Matius 27 ayat 51. Nah, ini terjadi di perjanjian baru. Tirai bait Allah tadi, lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Yang saya maksud baca nih. Kalau kamu cuma baca sampai di sini. Ya itu huruf. Sudah. Nah. Kamu dalam membaca itu. Kalau kamu punya hubungan. Kalau kamu ngalamin transformasi. Firman itu membukakan. Apa aja, kenapa? Nah itu yang kita mesti dapat kalau membaca firman. Tadi ayat 51 kan, sebenarnya ini terjadinya kalau saya lihat di ayat 50 di atasnya, itu Tuhan berseru dengan keras, Tuhan Yesus. Dia berseru dengan suara nyaring, terus menyerahkan nyawanya. Ayat 51 bilang saat dia berseru, tabir itu terobek. Itu kejadiannya.
Itu berbicara dengan selesai semua perjanjian lama. Bukan selesai, bukan salah kalau saya bilang selesai, bukan. Itu tanda sejarah manusia. Tidak ada satu bukti manusia mampu melakukannya. Jadi di bawah perjanjian lama, Allah memberikan seluruh hukum. Itu perjanjian lama, itu konsep perjanjian lama. Gitu. Dan dalam hukum itu Allah berjanji untuk memberkati Israel lewat kalau mereka mentaatinya. Dia punya perjanjian. Makanya bilang Adamic Covenant, Abraham Covenant, itu semua perjanjiannya semua. Tuhan ulang-ulang sampai di Musa, sampai di semuanya Tuhan buat perjanjian. Nah, pertanyaannya gini, digenapi nggak perjanjiannya? Enggak, karena bersyarat. 10 hukum dikasih, 10-10-nya dilanggar. Nah, itu yang saya maksud. Itu yang dibilang peraturan, hukum-hukum, keharusan, semua. Ternyata manusia nggak mampu. Di situ. Itu perjanjian bersyarat. Ya. Nah, perjanjian lama Tuhan berjanji dengan Musa. Itu pertama ditulis, itu oleh Musa. Tuhan buat perjanjian. Nah, perjanjian baru dibuat antara Bapa dan Yesus, bukan dengan Musa. Lalu Yesus menggenapinya dengan sempurna. Yesus nggak datang terus nuntut dari saudara, nggak ada yang bisa. Dia menggenapinya. Nah, itulah yang disebut dengan kasih karunia. Bayangin, wow, Yesus menggenapinya sempurna. Karena saudara dan saya di dalam Kristus. Jadi waktu tabir terbelah itu seperti Tuhan bilang, sekarang saya masuk. Ini transformasi, saya ambil alih. Gitu. Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Kita akan menuai berkat ketaatan Yesus. Bukan saudara, bukan saya. Wah, itu. Jadi itu pentingnya kalau saudara benar-benar ngalamin. Begitu firman, makanya bilang firman itu hidup. Hidupnya gimana? Nah itu huruf mati. Roh yang menghidupkan. Jadi waktu saudara baca, jangan karena peraturan harus baca 3 pasal tiap hari. Saudara rindu kayak kamu rindu makan. Kamu mulai baca, kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Jangan terus bilang berdosa. Enggak begitu. Nah, itu dia perang tuh di sini. Perang tuh di sini. Selalu datang pikiran, konsep-konsep apa aja yang seakan-akan mau bilang lu nggak layak, kamu nggak berkenan, kamu nggak mampu. Nah, selalu begitu. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Saya pun sudah persiapin ini tetap gelisah. Itu dia peperangan yang datang. Ini salah Chris. Ini saya bisa bangun, baca lagi, ngobrol lagi sama. Bukan aman-aman, bukan. Gitu. Nah itu perjanjian baru Tuhan buat perjanjian dengan Yesus langsung. Nah lalu Yesus bilang, oke, saya yang akan genapi perjanjian ini. Makanya tirai itu terbelah. Selesai. Nah saudara dan saya cuman diundang. Ini kan pilihan. Kamu dan saya diundang. Barang siapa percaya. Perhatikan kalimatnya. Begitu kita percaya. Nah kita menerima. Itu yang saya bilang. Gitu. Kita menerima berkat ketaatannya Yesus. Nah itu yang dibilang kasih karunia itu. Yohanes 1 ayat 17. Nah lihat ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa.
Lihat perbedaan katanya, diberikan. Terus, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Beda nggak? Diberikan sama datang. Datang berarti ada yang bawa, ada yang antar. Tahun lebih umat, jutaan umat hidup dari apa yang diberikan. Taat, taat, harus. Dan gak ada yang bisa. Pengampunan dosa berlangsung setahun sekali. Hari raya pengorbanan. Berarti dosa manusia ribuan tahun bukan dihapus, ditutup. Cuma itu. Karena harus diulang-ulang setiap tahun. Ada ritual pengorbanan, hari raya pengorbanan. Dan hanya satu imam besar yang boleh masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Semua tunggu di luar. Mungkin 1 jam, gak lama. Imam mesti masuk. Dia menguduskan diri dulu. Kenapa kakinya diikat tali? Karena kalau ada masalah dengan dia di dalam, gak ada orang bisa tolong. Dia langsung mati. Nah, langsung ditarik dari luar. Jadi gak bisa orang coba-coba masuk ke dalam. Ini ruang Maha Kudus. Mampus loh coba-coba masuk. Terlalu rumit. Karena Tuhan gak bisa turunin standarnya. Gak bisa. Jadi bukan Tuhan kompromi dengan dosa. Tuhan menjadi dosa. Yesus mati sebagai kamu. Kalau kamu mengerti ini, kamu sangat hormat, kamu sangat menghargai. Kamu punya penyembahan berubah. Kamu memberi bukan karena harus. Kamu menabur bukan, semuanya dengan pengertian. Dengan kesadaran karena mengerti. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia datang. Yesus yang bawa. Dia bawa seluruh hidupnya. Dia persembahkan hidupnya. Dia mati. Nah, itu dia. Wow. Orang Farisi. Mereka sangat tahu perjanjian lama. Lebih dari siapapun. Lebih dari siapapun. Tapi masalahnya mereka tahu apa yang dikatakan. Tapi bukan apa yang dimaksudnya. Nah, itu. Kenapa? Ada selubung yang menutup. Selama tirai itu belum terobek. Begitu kita cara lihatnya. Nah, itulah. Kamu boleh lama Kristen. Coba lihat buahnya. Kekecewaan di rumah. Jujur. Nggak perlu bilang saya nggak perlu. Tapi jujur. Karena puluhan, ratusan saya menikahkan orang di sini. Dalam konseling, dalam semuanya. Ya. Yang ditangisi cuman apa yang terjadi di rumah. Bagaimana papa, mama, semua. Itu semua. Saudara. Tapi kan Kristen. Nah ini dia. Semua alasan konflik-konflik itu di rumah. Karena itu dia tadi. Kita nggak diungkapkan. Kita rajin ibadah. Tapi tetap ada selubung yang menutupi kita. Nah akhirnya kalau selubung belum dirobek. Nggak ada kuasa di dalam kamu. Kamu boleh fasih ngomongnya. Kamu boleh pinter. Boleh hebat. Seperti kamu mungkin mengajar di kampus. Tapi kalau bicara spiritual. Nggak bisa. Lain. Nggak bisa. Karena roh menyentuh roh. Jiwa nggak bisa. Jiwa menyentuh jiwa. Nah ada masalah. Walaupun itu dengan jiwa. Tapi kata kuncinya di dalamnya. Waktu roh diubahkan. Itu keajaiban. Itu transformasi buat saya. Nah, lihat itu. Nah kita kembali lihat dulu sejarah. Ini inti atau tujuan pengajaran ini. Saya pengen membukakan supaya saudara mulai ngerti. Saudara mulai tahu firman lu pegang segalanya.
Coba nyanyian-nyanyian kita dari awal tadi pujian kita. Renungkan kalimat nyanyian-nyanyian itu. Bayangin kalau kita ngalamin itu. Saudara lihat, kalau dengar berita, ngeri nggak? Tapi kalau saudara baca firman, saudara langsung tahu. Saudara dapat maksudnya. Sudah dibilang, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Saudara mau lawan. Saudara bisa atur perdamaian. Cuman ada satu, Raja Damai yang bisa buat itu. Nah, caranya bukan cara manusia. Itu. Makanya orang bilang bodoh. Orang Israel nggak suka. Kok ada Tuhan yang mau mati buat? Coba. Ada nggak ide yang lebih bagus dari itu? Apa yang dunia bilang bodoh, bagi saudara dan saya, itu hikmat yang tak tertandingi. Ya, wah, lihat Yohanes 5 ayat 3, 9 dan 40. Ini kembali tentang mereka. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Nggak ada yang salah kan? Bagus kan? Sebab kamu menyangka, nah ini, bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Loh, dia nggak baca komik, dia nggak baca hal yang lain, kitab suci. Lihat itu. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi bisa dong orang baca kitab suci tapi nggak ngalamin. Sangat bisa. Sangat bisa kamu dengar khotbah tapi biasa. Ya bagus, bagus. Lucu penkhotbah tadi, bagus. Gitu. Sangat bisa. Ini yang maksudnya. Nah, mari kita kayak evaluasi diri kita ya, gitu. Semua pengetahuan Alkitab, gitu, yang mereka pelajari, tidak membawa mereka kepada Yesus. Gitu. Nah, yang jadi contoh, paling jadi contoh, Rasul Paulus. Siapa dia? Farisinya Farisi. Yang membunuh orang Kristen atas nama hukum agama itu tadi. Coba. Makanya dia nulis. Dia ngalamin transformasi itu. Jadi kalau surat-surat dia waktu itu ditujukan untuk generasi dia. Orang-orang dia. Ini loh yang kamu perlu alamin. Nah, jemaat Korintus ini nasihat Paulus. 2 Korintus 3, 14 sampai 16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Mereka ini mana? Mereka yang mempelajari kitab suci. Sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, nah, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah, saudara, kata selubung ini nanti saudara terus berdoa, tanya terus. Kayak apa sih manifestasinya? Ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik, cuman itu. Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini, nggak ada liturgi lain, nggak ada. Luar biasa. Jadi kita gagal melihat Yesus. Itu tema di Alkitab. Cuman salah satu, ada selubung yang menutupi pikiran kita.
Kalau kamu kenal orang-orang yang cenderung legalistik, banyak gereja-gereja begitu, gitu. Kepatuhan terhadap hukum, gitu. Itu legalistik. Nah, itu selubung. Saya pernah singgung, saya singgung ini. Ini tahun-tahun 85, gitu. Saya sudah melayani. Nah, kita dulu taatnya taat gila banget. Ya. Dulu nggak tahu banyak, gitu. Cuman seakan-akan Tuhan datang minggu depan, jadi kita ikut. Saya ikut pemuritan semuanya. Sampai ada statement di tahun itu, 80-an tuh. Discipleship is wrong. Loh, apa yang salah dengan pemuritan? Ternyata dalam praktikalnya. Firman bilang, jadikan segala bangsa muridku. Ku besar, ku murid Yesus. Itu perintah. Jadikan segala bangsa muridku. Dalam prakteknya di gereja, jadikan segala bangsa muridku, ku kecil. Dari ku besar ke ku kecil. Jadi kalian muridnya Kris Manusama. Mari prakteknya. Kalau saya telepon kamu malam-malam, lu mesti angkat ya. Lu muridnya Kris, ingat. Jadi yang Yesus gak bikin, gue bikin. Kamu mau liburan keluarga, lapor sama gue. Lu murid gue. Ini yang dibilang discipleship is wrong itu gini, sihir dalam gereja. Tuhan suruh jadi muridnya dia, bukan muridku. Saya bisa ngomong Yesus, tapi saya tarik orang ke diri saya. Wah, ya, bisa. Nah, kamu lihat, iblis bukan punya kuasa, dia punya daya tipu. Jago, lu gak bisa lawan dia. 6.000 tahun lebih berpengalaman dari lu. Lu mau lawan, mau debat teologi. Dia dari sorga, lu belum pernah ke sorga. Mau adu Alkitab, mau adu semua. Ini. Jadi ini yang makanya perlu ngalamin Yesusnya tuh. Waktu firman itu kamu ngalamin. Kamu ketemu jati dirimu. Masih lemah gak? Masih. Tapi yang lemah bukan roh kamu yang dirubah. Nah di sini. Begitu kamu lahir baru, seketika tindakan lahir baru. Artinya menerima Yesus sebagai Tuhan pribadi, bukan Tuhan keluarga. Tuhan pribadi, itu lahir baru. Kamu terima itu, nah ketika rohmu langsung sempurna, dia masuk di situ. Yang tidak seketika tubuh dan jiwa. Makanya itu proses. Nah dalam proses itu kita yang terus ketipu. Kita tuh nggak layak. Nah, itu tipuan di situ, di dua area ini. Jiwa bermain. Pikiran, perasaan, itu semua di situ. Padahal Yesus lihat rohmu. Jadi dari depan, kalau Allah lihat kamu, dia nggak lihat kamu yang berdosa, dia lihat Yesus. Perjanjian lama ditutup, perjanjian baru Yesus hapus dosa kamu. Nggak percaya, ya itu urusan kamu. Bukan ditutup, dihapus. Tuhan ampuni dosa saya Tuhan. Yang mana? Dia tanya. Secepat lu tarik nafas, secepat itu. Pengampunan datang. Nah pikirannya masuk, diingatin lagi. Dosa tahun lalu, minggu lalu, nah terus. Jadi iblis itu punya banyak catatan yang udah dibuang, dia masih ingat terus. Nah kalau saudara dan saya nggak ngerti ini, kita terus berperangnya di sini terus. Wah. Nah, Zakaria 12. Ini tentang tadi penyerahan anak, tentang saudara, tentang kelahiran kita. Kita hadir di dunia bukan kecelakaan, bukan kelahiran biologis.
Zakaria 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan tentang Israel, yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Tidak ada makhluk apapun yang dibikin seperti manusia. Lihat itu. Gak ada kamu kebetulan. Wah. Terlalu jauh, saudara. Jauh banget. Kalau kamu coba mau mengerti Tuhan pakai kepala, pecah kepala lu. Bagaimana ini? Kenapa? Itu kamu nggak bisa ngerti. Ada batasnya. Ada batas. Ini bicara spirit ya. Kalau kamu suka, ada buku Heaven So Real. Apa sih? Ya itu. Saya baca 2 tahun lalu lah. Saya baca. Paling tersentak buat saya. Nah, ini cuma kayak kesaksian roh. Bahkan anak-anak yang digugurkan. Ngeri banget ya. Di situ dia bilang ini. Mereka ada di sorga. Saudara. Loh, kalau kamu baca Mazmur 109 bilang, Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu. Terus Tuhan gagal gitu? Yang gagal kita. Kita aborsi dia. Tuhan enggak. Makanya di depan takhta itu ada 2 kelompok. Ada yang kita berdiri di depan takhta itu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Tapi ada satu kelompok yang berdiri bukan dihakimi, tapi untuk terima reward. Cuman satu syaratnya, lahir baru, kamu berjalan, semua Tuhan hapus. Masih nggak percaya? Ya saya nggak bisa paksa kamu. Saya bukan Tuhan, saya nggak bisa rubah kamu. Itu dia. Wah. Dosa awal dimulai dengan manusia meneladani yang namanya kebohongan. Itu dosa awal. Lucifer datang, bisikin Adam, gitu. Dibohongin tentang siapa? Ternyata Tuhan enggak gini loh. Tuhan enggak, kira-kira gitu. Saudara bisa ngerti dengan cara apapun. Makanya dibilang dia datang mencuri. Dia curi apa? Dia curi pewahyuan itu. Dia curi hal-hal yang benar yang Tuhan taruh. Dia mencuri. Lalu membunuh. Setelah diambil, membunuh. Membinasakan. Banyak kita yang percaya. Pernah mungkin walaupun pernah kita pasti bilang Tuhan dah baik. Saking terlalu lukanya kan. Ya Tuhan sayang dia tapi Tuhan dah sayang saya. Itu yang saya bilang. Itu semua tipuan kayak gitu. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh, ini masih untuk orang-orang perjanjian lama ya, mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Berpegang pada perjanjianku, bukan yang lain. Bukan semua pengetahuan di luar ini. Maka kamu akan menjadi, lihat, harta kesayanganku. Pelan-pelan dulu, saya percaya. Berarti kegagalan, semuanya lain itu pilihan kita di tengah jalan. Tuhan cuma bilang, kalau kamu terus pegang perjanjianku. Tapi kamu tiba-tiba goyang. Alasannya sangat masuk akal. Kamu pengen kayak dia, tapi kamu gak punya kemampuan. Nah itu, kita mulai bedakan. Saya cuma penjaga restoran, misalnya gitu. Saya cuma cleaning service. Kamu, itu kan fungsi kamu dalam hidup. Di mata dia, kamu berharga. Mau gak pegang perjanjianku? Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi.
Jadi kamu mesti merasa gini, saya berharga karena saya anaknya, bukan karena fungsi saya. Saya cuma jadi security. Itu status sosial. Kamu selalu mesti berharga karena saya anaknya dia yang punya langit dan bumi. Allah segala bangsa. Itu dulu kamu bangun. Itu dulu kamu bangun. Wow. Ayat 6. Ini janji buat Israel. Tadi ya ayat 5 sekarang. Kamu akan menjadi, kata akan berarti belum. Belum. Kamu akan menjadi apa? Kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah ini perjanjian ini. Jadi Tuhan ingin Israel itu jadi satu bangsa imamat. Seluruh bangsanya, seluruh rakyatnya imamat kerajaan. Tuhannya gak kelihatan. Nah aneh buat mereka. Tuhan ingin buat perbedaan di bumi lewat satu bangsa Israel. Ada satu bangsa yang berbeda. Semuanya imamat. Tuhan yang gak kelihatan. Mereka gak siap. Makanya mereka minta raja. Supaya bisa lihat. Bukan Tuhan yang pengen itu. Raja pertama Saul. Lihat itu. Jadi Tuhan mau buat perbedaan. Tapi manusia ingin persamaan. Itu. Nah oke. Israel boleh gagal. Mari lihat. Tuhannya gak gagal. Tirai terbelah. Bang! Yesus masuk. Apa? Dia ulangi perjanjian ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Lihat itu. Tapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kepada terang yang ajaib. Perjanjian lama. Janji ini dibawa ke perjanjian baru. Tirai dirobek, masuk. Sekarang kita oleh Yesus. Kita imamat rajani. Hebat ya. Saya baca terjemahan The Passion ya. Terjemahan The Passion. Tapi kamu adalah harta pilihan Allah. Wih. Kalau kamu masih ukur berdasarkan apa yang kamu kerjakan tiap hari. Masa sih kayak. Nah ini dia. Roh-roh amasya itu lo mesti usir. Kamu adalah harta pilihan Allah. Imam yang adalah raja. Makanya saya bilang kita sama. Bangsa rohani yang dipisahkan sebagai orang-orang yang berbakti. Milik Allah. Dia memanggil kamu keluar dari kegelapan. Untuk mengalami terangnya yang mengagumkan. Dan sekarang dia mengklaim kamu sebagai miliknya sendiri. Dia melakukan itu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan ajaibnya yang mulia ke seluruh dunia. Wow. Ini cuma untuk memperkaya. Yang tadi udah cukup gitu. Itu harta tuh dari kata Ibrani segula yang artinya milik istimewa. Selalu ingat saya istimewa. Bukan untuk sombong. Kalau kamu sombong ada yang salah. Tapi untuk kamu merasa berharga. Nggak merasa dibuang. Waktu saya bilang ini. Saya masih ingat. Saya lupa. Ini 10 tahun lalu. Apa 15 tahun lalu sih. Kita masih di sana. Oh belum di sini. Jadi lama. Kita masih di gereja di sana. Itu ulang tahun rock tuh. Yang datang Pastor Jeffrey Rahmat. Kalau orang-orang yang lama coba ingat ini. Satu kali dia bikin perumpamaan, dia ambil uang 100.000. Dia mau jelasin, dia kecek ini sampai jelek banget, dia injek, dia lempar. Kita nonton, saya masih ingat tuh. Coba gini, masih berharga nggak tuh uang? Itu benda loh. Udah dikecek, udah diinjek, dia lempar. Berubah nggak jadi 99.000? Enggak kan, tetap 100 kan. Itu benda. Dia sedang bilang gini, lu yang udah jatuh, udah kayak sampah, udah diinjek-injek, kok kamu
merasa nggak uang, benda aja tetap berharga, nggak berubah nilainya. Apalagi kamu, Yesus datang kasih hidupnya, matinya. Itu waktu itu saya bilang ini keren banget nih contohnya. Kita lebih dari benda. Tapi kita sendiri menghukum diri kita. Kenapa? Karena kita nggak kenal firman itu tadi. Wah. Jadi kalau kamu lihat pengajaran Rasul di sini, sedang membuka siapa kita. Tirai dibelah itu berharga banget. Dirobek. Supaya kamu bisa dapat inti. Apa tujuan hidupmu? Kenapa lu ada di dunia ini? Coba. Kalau kamu ngerti kamu berharga, kamu kerjain apa aja bukan supaya dilihat bos. Tapi kamu bikin untuk Tuhan. Itu dia. 1 Petrus 4 ayat 17. Jadi cara Tuhan merubah kita melalui transformasi. Itu dia kerja dari dalam keluar. Dia menulis kebenaran di hati kita. Luar biasa. Yuk kita lihat 1 Petrus tadi. Ayat 17 dan 18. Karena sekarang telah, bukan akan, telah tiba saatnya. Ini kondisi dunia yang kamu lihat. Penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama dihakimi. Saya jelasin ya. Nggak ada keajaiban, ungkapan yang ajaib selain satu kalimat ini. Tuhan tuh bikin seluruh alam semesta, dia ciptain semuanya ajaib. Lu nggak pernah ke bulan kan? Dia bikin itu, tapi Tuhan bilang gini, kamulah rumahku. Kok dia nggak tinggal di situ? Kok nggak di sorga? Kamu, sebab kamu rumahku, kamu bait Allah. Bayangin. Nah, karena dia raja alam semesta, waktu dia mau masuk ini jadi rumahnya, dia renovasi. Nah, ini proses yang saudara ngalamin. Kok gini? Perintahnya bukan perintah, permintaannya cuma satu. Serahkan, surrender, berserah. Lu nggak tahu hari depan. Coba lu serahkan kepada yang sudah merancang kamu sebelum dunia dijadikan. Gitu. Lu pengen jadi dokter karena papa mama suruh. Padahal Tuhan bilang coba bikin cookies pisang aja. Nah, lu rasa itu rendah. Kamu pengen jadi karena papa mama suruh. Karena orang jadi gitu, lu juga kepengen. Kenapa lu gak datang kepada yang desain kamu? Tuhan, saya jadi apa? Baca lagi. Firman munculin. Ya, gitu. Rumah Allah akan dihakimi. Jika penghakiman dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Allah? Bisa bayangin gak? 18. Jika orang benar hampir tidak diselamatkan. Ini firman yang bilang. Makanya saya mau kita dengan firman aja. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Bayangin. Lihat itu. Kalau bisa ini jadi diskusi, saling berbagi di KC kita semuanya. Wow. Worship team, mari. Saya tutup dengan dua hal ini. Waktu tabir robek. Gitu. Ternyata itu memberikan kita ketahanan. Gitu. Persistence. Itu. Begitu tabir bait Allah dirobek. Pewahyuan sebenarnya Roh Kudus datang. Bagi siapa yang percaya. Kita punya satu ketahanan. Luar biasa.
Luar biasa. Apa itu ketahanan? Satu harapan yang tidak akan diputuskan. Gitu. Bukan sekedar. Kedua, ya, tadi membuka kepastian. Yang kedua itu dia, persistence itu. Ada satu masa depan yang tetap teguh, tidak akan goyah. Itu buat saudara dan saya. Ini ayat penutupnya. Amsal 23, 18. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Hebat. Kamu yang mesti nyebrang laut, nyebrang pulau-pulau, jangan takut. Jangan takut. Kamu gak sendirian. Kalimat ini deh buat saya, buat saudara. Surrender. Serahkan. Karena dia sutradara hidup saya. Jangan ambisi saya. Jangan ambisi saudara.